Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para pemirsa, para penonton setia dan juga para netizen, subscriber dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga semua daripada subscriber, netizen dari Padepokan Gaul dan juga para pengamat dari Padepokan Gaul semua tetap sehat, mendapat keberkahan dan juga mendapat kewilujengan dan juga mendapat manfaat daripada konten-konten Padepokan Gaul dan juga semuanya semoga saja dimudahkan rezekinya yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah dan juga tidak kambuh lagi. Alhamdulillah para pemirsa dan juga yang sering mensupport kami dari seluruh Nusantara, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Papua, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, semuanya kita sapa terlebih dahulu. Semoga saja tetap dalam keadaan baik dan juga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para penonton, para subscriber dari Padepokan Gaul yang di luar negeri yang sering juga membeli daripada produk-produk alusa ini yang sudah dijualkan oleh beliau Samsung Nurjaini Nirwana, semoga saja mendapat manfaat daripada produk-produk itu sehingga bisa menambah keyakinan maupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang di luar negeri kita sapa juga, tidak lupa yang di Hong Kong, terima kasih, selamat datang di Padepokan Gaul, selamat menyimak. Yang di Thailand, yang di Korea, yang di Jerman, yang di Dubai, yang di Arab Saudi, yang di Venezuela, dan juga yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Brunei Darussalam, dan juga yang di Ukraina, yang di Rusia. Semoga keadaannya semakin membaik dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga alhamdulillah pemirsa, kami dari Padepokan Gaul semoga saja selalu diberi kesehatan untuk menampilkan berbagai konten-konten Padepokan Gaul yang bisa dinikmati maupun bisa dijadikan pembelajaran bagi kami yang di sini maupun bagi para penonton semuanya. Dan alhamdulillah para pemirsa, kali ini kami mohon izin akan membuat salah satu konten yang sangat familiar di Nusantara ini, yaitu tentang sebuah ritual yang disebut manusia itu mandi kembang. Dan apakah dari efek mandi kembang itu akan membawa sebuah perubahan yang berdampak baik ataupun berdampak buruk, itu pemirsa. Alhamdulillah kita nanti akan memedinisasi dan mendapatkan hasil seperti apa nantinya bisa kita segera membelajarkan nantinya. Dan alhamdulillah kami di sini kali ini kita ditemani mediator kita lagi, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah Sehat Mas? Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton Mas Hamid? Oh cukup. Alhamdulillah pemirsa, mohon maaf jika suaranya agak bagaimana karena alhamdulillah di Padepokan Gaul sendiri ini cuacanya sedang hujan gemericik, dan jika para pemirsa menikmatinya semoga saja bisa dinikmati dalam keadaan hujan atau suasana apapun nyaman lah itu. Dan juga jika banyak dari para pemirsa menanyakan salam 12 tetes, mohon dilihat di poin ke-12 yaitu dengan salam 12 tetes. Semangat dalam memperjuangkan salam 12 tetes pemirsa. Itu saja dari kami di sini. Kami mohon izin ingin menampilkan salah satu konten tadi, yaitu tentang sebuah ritual dari mandi kembang itu pemirsa. Mohon izin semuanya. Langsung saja Mas Hamid. Sudah siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, dosa ini tidak berefek apapun saat
dimasuki golongan baik apapun nanti. Dan juga yang masuk otomatis benar-benar yang asli. Apabila ada penyusup atau yang menyerupai ataupun yang menyiapkan atau langsung meledak melempar ke neraka jahanam semuanya keluarnya. Dan juga seluruh saat Indonesia semuanya. Dan juga otomatis energinya disesuaikan jasad ini beserta gaya bahasa maupun gaya bicara semuanya disesuaikan jasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu goib yang diizinkan untuk hadir ke sini dan bisa bercerita tentang hakikat daripada ritual mandi kembang, salah satu yang terkuat bersihkan dan racun masuk keluar. Malam, selamat malam. Oh iya, golongan apa ini mas? Oh, iblis perempuan. Cantik berarti ada ya. Oh, nggak cantik. Ya, mungkin saja ada cantik bagi golongan iblis yang lainnya begitu Mbak. Mohon maaf Mbak, mengganggu waktunya ini saya. Sebelum kita bicara lebih lanjut Mbak, mohon maaf ya, saya izin memproteksi dulu. Jika mbaknya berbohong ataupun penyusup ataupun yang berpura-pura daripada iblis tentang goib yang bisa berbicara tentang hakikat mandi kembang, otomatis mbaknya terpotong-potong sumber terlempar ke neraka jahanam. Wow. Semuanya otomatis meledak. Selamat malam Mbak. Oh iya Mbak, mbaknya ini kan golongan iblis. Kalau boleh tahu, mbaknya ini kan tadi bilang golongan perempuan. Loh, memangnya itu golongan iblis ada dari golongan laki-laki maupun perempuan seperti halnya manusia? Jelas ada. Iblis pun juga ada laki-laki. Oh, gitu. Dan mereka itu, mohon maaf, melangsungkan hubungan seperti halnya seorang manusia begitu ya? Oh, cuman sama saja. Cuma kelamin goib. berbeda alam, berbeda dimensi gitu ya? Alhamdulillah Mbak. Terus ini Mbak yang saya tanyakan, ngomong-ngomong, sebelum kita berbicara tentang mandi kembang, kita ingin berbicara tentang dari dalam diri Mbak terdahulu. Saya kan lebih mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi Mbak. Mbaknya ini punya nama apa tidak? Siapa namanya? Mbak Ana. Mbak Hana. Bagus sekali ya. Seperti manusia-manusia. Mbak Hana. Ngomong-ngomong kalau soal nama ini saya jadi teringat salah seorang yang di sana namanya itu hampir sama dengan Anda Mbak. Gitu. Terus jangan dilihat ya. Jelek cantikan saya. Tadi Anda mengatakan Anda itu gak cantik, kok sekarang cantik kan. Mbak Hana itu gimana kan? Ya kamu saya di dunia goib. Ya emang saya jelek. Oh, Tapi kalau saya sama manusia, saya juga kan bisa berubah. Oh begitu. Dan Mbak Hana yang di sana itu yang pernah terdahulu itu cantik orangnya kok. Cantik. Jelek bagi saya. Loh cantik. Saya Cantik udah baik.
rapi, wangi semuanya loh Mbak begitu. Kalau cuma rapi, wangi, saya juga bisa. Iya ya, bahannya yang ini juga bisa ternyata ya. Bisa. Ya, oh iya saya lupa ternyata ingin menghadirkan menyajikan apa ini untuk bahannya yang spesial. Kalau bahannya saya kasih rokok kan pasti menolak. Maaf saya. Apa ini minuman, jus, buah atau apa? Atau susu? Susu saja. Susu. Bahannya kan ya mempunyai susu sendiri kan? Mau. Tidak mau. Maksudnya kan ya sudah punya susu masa pengen susu lagi gitu. Ya masa saya harus mengeluarkan susu saya dulu. Iya. Ya maaf Bahana. Ya sudah saya hadirkan dulu ya Bahana. Susu ala Bahana yang paling disukai. Otomatis semuanya yang paling disukai hadir. Wow, komplit banyak tidak habis-habis sampai nanti. Wow, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah itu Bahana silakan. Kasih. Diminum dulu susunya nggak apa-apa sambil kita nanti lanjut berbicara berbincang-bincang gitu. Sekali. Enak Mbak Ana. Ya Oh ini kan enggak saya. ya alhamdulillah saya sudah pernah minum susu daripada susu bukan bukan susu manusia Mbak Ana ini loh. Susu itu loh, susu saset maksud saya kok, bukan susu manusia. Ya kan kalau kamu mau, nanti kalau kamu tidur saya masukin kamu. Nggak mau, Susu saya. nggak mau saya. Udah. Asik mungkin rasanya. Nah, kamu ini mana saya juga bisa bermanis. Nggak mau, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Mbak Ana. Ya, sambil Mbak Ana minum, sambil saya menanyakan sesuatu hal ya Mbak. Ngomong-ngomong, ada bernama Mbak Ana, ada yang golongan iblis, itu iblis perempuan. Terus Mbak, kan ada golongan iblis, pasti mempunyai umur ya Mbak. Berapa umurnya Mbak? Masih muda. Masih 9 tahun. 9 tahun. Itu di dunia manusia. Oh, berarti kalau untuk golongan manusia itu berarti ada masih perawan tinggi. Ih, masih imut-imut berarti ya. Ini imutnya nggak enak ini. Jangan gitu Heri. Kalau saya suka sama kamu, saya masuk ke mimpi kamu. Oh, begitu. Ya, Terus saya tidak suka. kalau nggak suka ya saya. Nah, kalau kamu menggoda saya suka sama kamu. Nah, kan saya orangnya begini, suka menggoda-goda gitu loh. Kan menggoda saja. Nah, kalau menggoda saya suka. Gimana? Saya tidak suka kalau begitu. Nggak apa-apa. Tadi ada mengatakan umur Anda 1000 tahun di dunia gaib. Terus ini Mbak Ana, Anda itu tinggalnya, tempat tinggalnya itu di mana sih Mbak Ana? Ya saya di sini. Di pantai sih. Dekat pantai. Dekat pantai sebelah utara sana. Ya, baratnya kota ini. Oh, di daerah sana. Iya, saya bayangkan ini. Oh, yo. Dan Mbak Hana sejak dulu hidup di bumi ini. Apakah Mbak Hana juga berpindah-pindah tempat apa hanya berdiam diri saja di pantai sana? Saya kan di pantainya. Di sini kan daerah situ. Di situ kan ada tempat banyak. Itu wow. Kan buat cowok cewek. Minat. Oh, Saya tempatnya tinggal di situ kan ada kerajaan juga. Saya tempatnya tinggal di situ. Tapi saya lahirnya di tempat itu.
Anda sendiri itu tercipta dari golongan apa, Mbak, dulunya? Dari golongan seperti kamu, manusia. Loh, maksud dari golongan tercipta dari golongan manusia itu maksudnya bagaimana sih? Ya, dia kan berhubungan, berbarang, terus kan keluar cairan. Hmm. Nah, cairan-cairan itu yang keluar dengan saya. Nah, berarti sebentar, saya lebih perjelas lagi ya. Berarti Anda tercipta ini bukan dari api neraka, tapi dari hasil maksiat manusia begitu. Nah, kalau dari golongan neraka itu, ya golongan itu bisa Itu ternyata, Mbak. apalagi sekarang iblis itu tidak perlu menggunakan api neraka, cukup maksiat, cukup dengan cara tidak halal, itu banyak yang terlalu iblis dari saya. Nah, agak menarik ini ya. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa, Mbak, ya. Sambil saya berbincang-bincang kepada Dana ini. Saya minta buah Gue apa? semuanya. Gue jajan kan atau gue yang lainnya? Kamu itu sukanya berjalan terus. Kan saya menanyakan, Nanti kita kalau tahu saya kesukaan. masuk ke mimpi kamu, nanti kamu suka saya habis tarik. Ya kenapa? Kan begitu kembali. Ya iya, kan saya itu bercanda orangnya begini kok. Tidak terlalu serius dulu. Ya kan? Anda ingin buah apa ini? Semua buah. Buah yang disukai oleh Mbak Hana. Hadir ke sini semuanya yang paling enak. Allah lengkap semua. Sudah banyak. Ya itu saya banyak lagi ya kan bisa sini makan. Jadi ngobrolnya lebih asik lagi. Dan suasana pikir bisa. Oh iya Mbak Hana. Ngomong-ngomong, loh kok Anda suka saat rintik-rintik hujan begini memangnya? Kan itu saya terakhir pada waktu itu bicara Abang gue terus dilanjutkan ceritanya. iya, pas waktu itu jadi ini kan ada seseorang perempuan sama laki-laki dan belum halal melakukan seperti itu. Oh, melakukan hubungan intim tetapi mereka pasangan yang belum halal ataupun tidak menikah secara halalan wanita begitu ya Mbak Ana. Awas manusia yang bisa sekarang. Kalau hubungan seperti itu belum waktu tidak seperti saya. Iya ya, semoga saja para manusia ya menerima Mbak Ana karena ini kan kamu siarkan gitu. Ya, pasti banyak yang menerima. Tapi tidak dilakukan. Begitu ya. Ya tidak apa-apa. Semua kejadian ini memang sudah izin dan kehendak Allah Mbak Ana. Ya saya tahu, tapi bukan hanya kehendakmu saja, tapi juga saya mencari. Saya mencari. Ngomong-ngomong ini Mbak Ana, maksud dari saya tadi kan menanya salah satu doa yang bekerja ataupun yang bisa berbicara tentang hakikat daripada sebuah ritual yang dinamakan mandi kembang atau mandi bunga. Sebelum saya menanyakan sesuatu, saya ingin berbicara sedikit kepada Mbak Ana. Kenapa manusia melawan ritual mandi kembang? Secara manusia dulu saya bahas ya Mbak Ana. Secara manusia melakukan mandi kembang kan ya, kembang sendiri kan ya salah satu dari wangi-wangian ya. Supaya manusia mandi itu membersihkan kotoran dalam badannya dan juga wangi dari kembang itu sendiri bisa membuat badan manusia itu menjadi lebih wangi begitu dan lebih segar ya. Itu secara manusia, secara akal manusia. Kalau secara goib dan secara hakikatnya itu seperti apa sih Mbak Hana dari mandi kembang itu sendiri Mbak? Ya benar seperti kata Kakak. Dalam setiap manusia dulu itu raja-raja maupun ratu-ratu sendiri-sendirinya itu memang kebanyakan mandinya memakai memakai air hangat. Ya supaya apa? Supaya laki-lakinya itu ya Pak, supaya tidak saraf-saraf itu
Bisa. Ah, Tapi itu kan dulu aja. iya benar. Dan semua itu kan bukan dikaitkan sama hal hanya sebatas mandi supaya badannya bersih, wangi, dan dari segi manfaat gunanya itu sendiri. Untuk mandi kembang itu kan gunanya bermacam-macam, dari guna satu maupun yang lainnya. Itu kan mempunyai kandungan manfaat yang berbeda-beda buat badan, untuk kesehatan juga ada. Hanya sebatas itu saja. Kalau untuk orang-orang selir-selir. Ah, Tapi kalau untuk zaman sekarang, iya. kebanyakan saya melihatnya kan kalau mandi kembang itu kan kebanyakan dikaitkan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib. Dari situ bisikan-bisikan maupun dari golongan-golongan saya yang masuk ke dalam tubuhnya dari segi dalam maupun jasanya itu kan semakin banyak. Banyakkan sekarang saya melihatnya itu tidak seperti manusia-manusia terdahulu yang hanya sebatas mandi saja, tidak mengkait-kaitkan hal-hal gaib, hanya sebatas mandi dan supaya dari kandungan-kandungan kembang itu sendiri sedikit banyaknya masuk ke tubuhnya. Tapi zaman sekarang kan berbeda, dan yang masuk semua itu kan dari golongan saya semua. Kok bisa begitu Mbak? Nggak bisa. Awal mulanya bagaimana kalau manusia melakukan ritual mandi kembang dan dari golongan Mbak Hana sendiri, golongan iblis kok bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Itu awal mula ceritanya bagaimana? Awal mulanya untuk segi manusianya kan berbeda-beda. Ada yang dapat teori mandi kembang itu dari modern, contohnya seperti itu, mengambil di HP, informasi di HP. Oh, ada yang dari dukun. Ada yang dari dukun, ada yang dari orang pintar, maupun dari orang dari dirinya sendiri, maupun dari orang lain. Dari itu sendiri, dari manusia-manusia itu kan mempunyai, seperti yang saya sebutkan tadi, mempunyai tujuan dari mandi kembang itu sendiri. Dan tujuan itu sendiri kan berbeda-beda, bermacam-macam. Ada contohnya, ada yang membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikirannya, supaya tidak cemas, supaya hidupnya tenang. Terus apa lagi? Banyak membuka aura di dalam tubuhnya. Kan seperti itu manusia zaman sekarang. Iya, Tujuan mandi benar. kembang. Benar sekali. Dari tujuan itu, dari golongan-golongan saya kan yang masuk, diundang maupun diundang kan saya tetap masuk. Kebanyakan dari manusia-manusia sekarang yang bertujuan mandi kembang, tujuannya kan seperti itu, bukan ke Allah, maupun bukan hanya sebatas mandi-mandi saja, Iya, benar. tapi lebih menitik beratkan ke hal gaib, supaya seperti itu tadi saya sebutkan. Dari situ setelah dia mandi kembang, entah itu mandi kembangnya dari kembang yang sudah didoakan maupun dari kembang yang hanya membeli di jalan-jalan, kan banyak yang jual. Benar. Dari situ kan dibuat mandi. Dari situ kan golongan saya yang masuk semuanya. Setelah dia mandi kembang, ibaratnya kan membuka gerbang dari gaib di dirinya itu untuk hal gaib yang masuk dalam tubuhnya. Yang lebih besar lagi badan. Dari situ tujuan mereka memang benar, ada sedikit banyaknya yang terkabulkan dari tujuan mereka mandi kembang, tapi ada juga tujuan mereka bertolak belakang dari tujuan mereka di awal.
Karena dari mani kembang itu sendiri kan membuka gerbang di dalam tubuhnya, menggugah, membangunkan dari segala jin-jin di dalam tubuhnya, kodam-kodam di dalam tubuhnya. Kan sama saja dikasih makan. Dari situ kan kodam-kodamnya kan bangkit semua. Yang bertolak belakang dari tujuannya awal tadi. Ya contohnya bisa sakit, keluarganya bisa kurang-kuranda, nafsunya semakin besar, emosinya semakin meluap-luap, hubungan anak kepada orang tua maupun dari keluarga yang lainnya itu menjadi tidak baik. Efeknya kan seperti itu. Tapi dari hal-hal goib, iblis yang membantu tadi sesuai aja yang dia inginkan, bisa sedikit banyaknya dibantu. Bisa dia minta ketenangan, itu memang bisa dibantu. Tapi dari segi hal kandungan bunga itu sendiri kan memang bisa untuk menenangkan goib. Karena baunya yang harum itu, walaupun dia tidak menitikberatkan hal goib, mungkin bisa jadi tubuhnya enak, wangi, segar, seperti yang saya sebutkan awal tadi, seperti raja-raja. Tapi kalau di dalam tubuhnya itu menitikberatkan hal goib, yang membantu ya golongan saya semua. Kalau misal aura dari cahaya tubuhnya itu bersinar, dilihat orang, itu kan hanya sementara saja. Kalau misal orang itu 1 minggu, 2 minggu tidak mandi kembang lagi, itu kan menjadi hitam lagi. Di dalam dirinya merasa gelisah, di dalam dirinya merasa emosi, di dalam dirinya merasa tidak tenang, ngaca di dalam tubuhnya ini, ngaca sama benda itu kok kelihatan jelek. Dari situ kan bisikan-bisikan saya kan semakin kencang. Kamu mandi kembang lagi supaya aura kamu terbuka, supaya di dalam hati pikiran kamu bisa tenang. Sejatinya kalau manusia pengen aura cahayanya bercahaya, hidupnya tenang, hati dan pikirannya tenang, tidak usah seperti itu. Contohnya mengikuti saja, mengikuti amalia seperti kalian, bertaubat cara benar. Kalau hati dan pikirannya pengen tenang, yang mudah saja, seperti kalian, mas-mas ini kan sudah menjalankan berzikir sama Allah. Ya kan, kalau di Islam kan ada hadis yang menyebutkan, jika hidup kamu pengen tenang, ya harus mengingat Allah. Dengan cara apa? Ya harus berzikir. Benar sekali. Seperti itu. Pintar juga ternyata ya. Saya tahu. Saya sudah berkali ilmu sama saya. Gitu. Saya mendengarkan orang-orang yang ceramah itu juga banyak yang seperti itu. Justru Anda menyerap daripada itu semua yang ada tadi. Saya bukan menyerap, saya hanya ketawa saja. Nggak bisa. Karena seseorang yang ceramah di sini bisa berceramah tapi tidak bisa menerangkan. Kita kembali ke mandi kembang, Mbak Ana ya. Ngomong-ngomong, tadi kan Anda sudah berbicara panjang lebar tentang hakikat mandi kembang yang Anda sebutkan tadi, mulai dari awal dahulu kala, tujuan dari orang-orang terdahulu mandi kembang, dan tujuan orang-orang sekarang mandi kembang. Oh ya, ngomong-ngomong soal aura tadi, jika seorang manusia melaksanakan ataupun melakukan ritual mandi kembang, tadi kan Anda bilang auranya bisa dibuka dan juga lebih bersinar begitu ya. Nah, yang membuat bersinar itu dari golongan jenengan gitu. Golongan saya semua. Dan itu pun yang melihat bahwa orang itu bersinar, itu juga dari golongan saya. Loh, nah begitu. Waduh. Jika seandainya ada orang, kalian-kalian ini sudah diajarkan
mengingat Allah dan berzikir di hati kalian, Ya. jika ada orang contohnya masuk ke sini Mm-mm. tempat ini, Mm-mm. ada aura yang kelihatannya tebal, Mm-mm. ada aura yang di dalam tubuhnya iblisnya banyak, Mm-mm. pasti kalian sedikit banyaknya merasakan. Ya, itu ya ada ucapkan ya, kurang lebihnya ya ada yang Anda sebutkan seperti itu dengan ceritanya di sini. Terus ini Mbak, ngomong-ngomong tadi kan ada Mbak, sempat menyampaikan bahwa menggunakan air ini itu bisa malah membuka aura, dan dari air ini tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh manusia. Tidak ada sama sekali. Benar loh Mbak, jika berbohong otomatis itu badannya itu merasa belum. Paham Mbak? Karena kecil lagi loh nanti lupa. Tapi jangan main fisik. Siapa yang main fisik? Orang saya gak ngapa-ngapain kok. Saya itu di dunia saya sudah kelihatan jelek. Mau kamu ubah menjadi jelek lagi? Loh, ya pasti dibacani saja lah Mbak. Ya, kalau saya Mm-mm. masih di dalam tubuh jasad yang saya tempatin ini ya kelihatan cantik terus. Oh, begitu. Berarti Anda ini tinggal di dalam tubuh manusia. Dan manusia itu seorang perempuan. Perempuan sering mandi kembang. Oh, begitu. Terus ini Mbak yang ingin saya tanyakan. Jika manusia sering mandi kembang dan golongan Anda sudah banyak di dalam tubuhnya, lantas nanti efek daripada manusianya kan sudah ada sebutkan. Terus yang apakah ada mengambil juga dari manusia itu Mbak? Ya kalau itu jelas. Ya namanya golongan goib Hmm. membantu manusia. Pasti ya ada timbal baliknya. Ya awal-awal ya rusukmannya saya tawar. Setelah itu saya makan. Setelah rusukmannya sudah hilang, dalam tubuhnya saya ganti sama masukan-masukan goib yang lainnya. Dari situ kan efeknya tambah besar. Dari orang itu semakin tua, semakin jelek, semakin tidak beraura, dilihat orang tidak enak dipandang, tubuhnya semakin ke depan, semakin berumur, semakin sakit-sakitan. Ya karena dari situ kan ada susuk yang masuk. Loh, lah kok bisa ada susuknya? Iya, Maksudnya bagaimana? dari Mandi ritual kembang? mandi kembang itu kan ada sedikit banyaknya ada susuk yang masuk ke tubuhnya yang membuat orang itu supaya bisa bersinar. Dan kalau sudah jatah waktunya, goib itu mengambil jatah dari tubuh itu. Susuk itu tidak bisa dikeluarkan, tapi dari segi hal goibnya masih berkontribusi ke tubuhnya, masih mengambil upah di dalam tubuhnya. Iya. Dan mengambil upahnya itu ya tidak membantu manusia itu lagi, tapi mengambil upah yang saya sebutkan tadi. Saya buat sakit-sakitan. Ya paling berat nanti kalau meninggal susah karena susuk di dalam tubuhnya belum dikeluarkan. Agak menarik ini. Tadi kan Anda berbicara mandi kembang ya. Kok malah bisa mencapai kata-kata susuk yang masuk ke dalam tubuhnya. Kan hanya mandinya menggunakan kembang. Sedangkan sebentar ini saya bahas. Susuk bagi golongan manusia kan benda padat. Dan yang dibuat mandi kan hanya kembang saja sama air. Kok bisa nggak susuknya itu dari mana sih? Orang-orang sekarang mengenal susuk itu hanya sebatas emas, merah, hanya itu saja. Tapi di dalam dirinya tidak mengetahui susuk hal goib yang bisa masuk di dalam tubuhnya secara tidak diketahui sama orang itu sendiri mudah. Dari efek mandi kembang itu sendiri, efeknya kan bisa besar. Yang namanya goib awal-awal kan hanya sebatas itu saja. Nanti kalau dalam tubuh seseorang itu sudah banyak energi pekat iblis yang di dalam tubuhnya, kan semakin besar bisik-bisikannya yang lain-lainnya. Tidak hanya
sebatas mandi kembang saja. Mm-mm. Nanti bisa ke orang pintar, ke dukun, Mm-mm. minta ilmu inilah, minta ilmu itu, Mm-mm. kan lebih-lebih. Iya benar sekali. Nah, Hal goib itu bisa sangat rumit. dikatakan sangat rumit, Mm-mm. tapi orang-orang sangat menyukainya. Iya, iya. Terus kita kembali ke mani kembang dan juga susu tadi. Terus yang ada maksud susu dari hasil mandi kembang itu seperti apa prosesnya? Ya saat dia mandi kembang, satu bahannya emang belum ada masuk susu sudah. Tapi kalau dari seseorang sudah ketagihan mandi kembang, kan dari segi hal goib kan bisa berubah menjadi nyata di dalam tubuhnya. Oh, begitu. Nah, Dari situ hal goib yang berubah jadi nyata itu kan bisa jalan-jalan di dalam tubuhnya. Bukan hanya misal hal goib itu hanya di sini saja, tidak bisa. Yang namanya goib, ya goib bisa jalan-jalan walaupun di dalam tubuhnya ini padat. Gitu. Berarti saya perjelas sedikit Mbak ya. Dari hasil mandi kembang itu dilaksanakan secara terus menerus ataupun istiqomah mandi kembang malah menghasilkan susuk, dan itu susuk itu nantinya ya nyata seperti halnya susuk logam yang diketahui oleh manusia gitu. Dan itu efeknya pasti negatif yang Anda sebutkan tadi semuanya. Terus ini yang ingin saya tanyakan sedikit lagi. Apalagi kalau mandi kembang di bulan yang dikatakan di Indonesia ini hari sakral di tanah Jawa, iblis makin besar. Ternyata ya memang ada mitos di hari-hari tertentu lah di Nusantara ini, jika mandi kembang di hari ini nanti akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata malah yang Anda sebutkan, jika seorang manusia itu meyakini dan juga melaksanakan dari mandi kembang itu di hari tertentu yang sangat disakralkan ataupun yang lainnya lah, ternyata efeknya seperti itu. Ya, bisa semakin besar, semakin merajalela kemana-mana, semakin kuat untuk bisik-bisik manusia. Dan manusia itu tidak mengetahui bahwa dari hasil mandi kembangnya golongan Anda yang membantu selama ini tidak bakalan diketahui. Kebanyakan yang diketahui manusia hanya sebatas bahwa saya mempunyai kuda yang bisa membantu ini. Dari itu dipercayainya. Dan dari situ kan mengikislah iman dari seseorang manusia itu. Oh begitu. Terus Mbak yang ingin saya tanyakan sedikit lagi, bagaimana cara seorang manusia yang dulu sudah sering melakukan mandi kembang hingga membuat manusia itu terdapat susu di dalam tubuhnya dari hasil mandi kembangnya, cara membuangnya dan juga membersihkannya itu bagaimana Mbak? Bisa disebutkan? Kalau untuk manusia-manusia sekarang asal tidak ikut pesugihan, mungkin bisa dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dia bertobat, meyakini kesalahan yang dia miliki dulu sampai sekarang, tobat secara benar, melepaskan hal-hal seperti itu. Contohnya mandi kembang maupun dari segi mengamalkan keilmuan yang lainnya. Itu ternyata. Terus Ya, dan jimat-jimat yang di rumah-rumah yang dibawa, entah itu yang di sini di rumahnya maupun yang sudah dipendam di area rumah-rumahnya, ya kalau bisa ya dikumpulkan di luar. Coba sambil minum lagi, makan saya ini sambil menjelaskan para pemirsa ya. Alhamdulillah para pemirsa yang sudah mempunyai jam-jam
Tadi yang disebutkan dari Mbak Hana seperti itu, bahwa jimat-jimatnya semuanya harus dibuang, dan juga sebelum dibuang itu disemprot atau ditetes dengan air zam-zam yang sudah didoakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu biasanya disampaikan dari kami yang di sini untuk tata cara pembuangan daripada jimat maupun benda-benda lainnya yang mengganggu gitu. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong ini ada tawaran buat Mbak Hana. Ya, Mbak Hana mau ikut menjadi pasukan beliau apa tidak? ya saya mau, saya bersedia. Ya sudah, kumpulkan semua pasukan beserta teman-temannya yang mau masuk Islam, yang menolak, yang menolak, semuanya langsung terikat, dilempar ke neraka jahanam semuanya. Sudah Mbak, ikuti kata-kata saya ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi Astagfirullah. min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin damai, semakin sejuk, bisa dirasakan nyata umat Islam semuanya. Dan juga jika berbohong, berdusta, berkhianat atau pura-pura, otomatis meledak, terpotong-potong, terlempar neraka jahanam. Allah. Syariat Islam komplit semuanya masuk. Allah. Serta seluruh keimanan daripada beliau sang namanya bukan yang semuanya masuk. Allah sallallahu Muhammad. Sekarang menjadi cuantik. Allah fresh, memakai pakaian yang muslimah langsung. Allah sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, yang diambil daripada yang bukan haknya otomatis menjadi gak enak, dikembalikan semuanya. Allah sallallahu semuanya. Sallallahu Muhammad. Juga keislamannya dari Mbak Hana ini dengan itu semuanya tertutup, yang bisa melihat hanya pasukan beliau saja. Sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Putaran-putaran saya semuanya. Yang mana saya tinggal tapi kalau saya satu lagi semuanya. Gimana rasanya? Alhamdulillah sejuk adem. Saya jadi cantik. Alhamdulillah. Ini dong jadi cantik gitu. Saya nanti mau cari suami. Alhamdulillah ya, berjuang dulu nanti baru cari suami. Nikah secara halal, jangan main asal-asal gitu Mbak. Ya, saya tahu. Ya sudah Mbak Hana, terima kasih banyak ya Mbak sudah mau hadir ke sini. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Mbak Hana juga sudah mau ikut yang menjadi pasukan beliau. Oh iya Mbak Hana, ngomong-ngomong sedikit lagi satu pertanyaan. Kalau dari Mbak Hana sendiri sudah Islam, banyak dari teman-teman yang bertanya dari para penonton ini, loh iblis dari Manik Kembang itu sudah diislamkan. Apa dari ada teman-teman Mbak Hana yang lainnya yang tersebar di Nusantara ini masih banyak dari yang notabene dari iblis Manik Kembang, begitu Mbak? Ya, masih banyak sekali. Saya kan hanya di sekitar situ. Belum di orang-orang yang lainnya. Belum di daerah-daerah yang lainnya. Belum di kota-kota yang lainnya. Oh begitu ternyata banyak. Jaringan iblis itu banyak sekali. Tidak bisa terhitung. Dan juga dunia goib itu sangat rumit ya. Bukan seperti yang dipikirkan manusia yang mudah. Kenapa tidak diselamatkan semuanya dan kenapa tidak begini-begini? Ternyata seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Hana. Mohon maaf jika kami yang di sini ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.
Apa memberi pesan kepada golongan manusia? Tidak usah. Terus ini mau berjuang di mana, Mbak? Saya di sekitaran tempat situ saja. Oh, ingat Mbak ya, jika berbohong dan juga jika murtad, membangkanglah terpotong-potong ya Mbak. Saya tahu. Semoga semakin istiqomah, semakin cantik, nanti mendapatkan jodoh yang sangat tampan, seperti halnya saya. Amin. Tapi Oh, yang ganteng. siapa? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Monggo jika ingin melanjutkan tugasnya, Saya pamit dulu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, seperti itu tadi, semoga para pemirsa yang menyimak, menonton konten kali ini bisa mengambil daripada hikmah maupun pesan yang terkandung di dalam konten kali ini. Dan juga para pemirsa yang sudah memiliki air zam-zam, semoga saja bisa menggunakannya secara maksimal untuk membuka aura ataupun apapun, semuanya tata caranya itu di kertas panduan maupun di kami ada. Nah, bagaimana nanti para pemirsa menggunakannya untuk apa begitu. Semoga saja bermanfaat bagi para pemirsa semuanya yang membeli. Cukup itu saja dari kami pemirsa. Apabila ada kekurangan dari semuanya maupun tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kelebihan, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.